Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Otoriti mampu untuk mengejar ketertinggalannya dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional. Pertama, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 74 tahun 2020. Kedua, INA dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh undang-undang dan menggunakan pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. Ketiga, INA dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional, yang dijaring oleh panitia seleksi, dibantu oleh para headhunter profesional. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan putra-putri terbaik bangsa yang duduk di jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Indonesia Investment Authority ini. Di jajaran Dewan Pengawas, Dewas, ada 2 anggota ex officio, yaitu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Saya persilahkan. Dan Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Saya silahkan. Beliau berdua saya kira tidak perlu saya perkenalkan. Sedangkan anggota Dewas INA dari unsur profesional ada 3 orang. Yang pertama, saya perkenalkan Bapak Haryanto Sahari. Dewas INA, Pak Haryanto Sahari ini beliau expert di bidang tata kelola perusahaan dan manajemen risiko, berpengalaman lebih 30 tahun sebagai akuntan senior yang mengaudit berbagai perusahaan besar kelas dunia. Beliau juga anggota Komite Audit Unilever Indonesia 2016 sampai sekarang, dan sebelumnya juga pernah sebagai senior auditor di PricewaterhouseCoopers Australia dan partner PricewaterhouseCoopers Indonesia, serta berpengalaman memimpin restrukturisasi berbagai perusahaan di saat krisis ekonomi Asia di 98-99. Yang kedua, Bapak Joshua Makes, ini juga di Dewas INA. Beliau expert dalam bidang hukum, korporasi, dan keuangan, pendiri dan managing partner dari firma hukum Makes & Partner, punya pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang hukum dengan spesialisasi menangani merger dan akuisisi, corporate finance, termasuk penanaman modal asing. Beliau menerima berbagai penghargaan internasional sebagai praktisi hukum pasar modal terbaik di Asia Leading Lawyers dari Asia Pasifik, The Legal 500, kemudian Recommended Corporate Transaction Lawyer by Global Counsel 3000. Sebagai lawyer korporasi, Pak Joshua, saya meyakini memiliki reputasi di tingkat internasional. Yang ketiga, Bapak Darwin Cyril Nurhati, juga Dewas INA. Saya persilahkan. Beliau expert dalam pasar modal yang punya pengalaman dalam fundraising dan investasi,
hingga 1,5 miliar US dollar di Indonesia, Malaysia, di India, dan Vietnam, serta berpengalaman sebagai komisaris dan direksi di berbagai entitas ternama, antara lain di Corporate Finance Partner PricewaterhouseCoopers Indonesia dan Chairman di Credor Capital. Selanjutnya, saya akan juga mengenalkan jajaran Direktur INA. Yang pertama, saya mengundang Bapak Rida Wirakusuma sebagai CEO INA, Chief Executive Officer INA. Silakan, Pak Rida. Beliau sangat berpengalaman sebagai eksekutif senior di industri perbankan, jasa keuangan dan investasi. Terakhir sebagai CEO di Bank Permata. Beliau memiliki pengalaman panjang, pernah menjadi CEO di berbagai perusahaan multinasional, di Direktur Wilbur Kravis Robert di Hong Kong, Presiden and CEO AIG di Hong Kong, kemudian Presiden dan CEO Asia Pasifik di GE, General Electric, Capital Consumer Finance and Banking, serta CEO di Maybank Indonesia. Yang kedua, Bapak Arief Budiman, Deputi CEO, Deputi Chief Executive Officer INA. Beliau expert di industri keuangan dan investasi, memiliki pengalaman 25 tahun di berbagai perusahaan internasional dan domestik, dan dalam usia yang sangat muda, beliau dipercaya sebagai Presiden McKinsey Indonesia, pernah menjadi konsultan Booz Allen Hamilton di Amerika dan di Asia, dan pernah menjadi Direktur Utama Dana Reksa dan Direktur Keuangan Pertamina. Yang ketiga, Bapak Stefanus Ade Hadi Wijaya sebagai Chief Investment Officer INA. Beliau adalah expert dan praktisi investasi profesional, berpengalaman sebagai konsultan internasional, CEO dan komite investasi di berbagai perusahaan multinasional, di Managing Director dan Country Head Credor untuk Indonesia dan Singapura, kemudian di Territory Services Leader di IBM Indonesia. Yang keempat, Ibu Marita Alisyahbana sebagai Chief Risk Officer di INA. Beliau adalah expert di bidang manajemen risiko, paling senior di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Indonesia selama 15 tahun dan merupakan WNI pertama yang memegang posisi tersebut sepanjang sejarah. Pernah juga sebagai Country and Corporate Risk Manager Citibank Thailand, Vietnam, dan Filipina. Dan yang terakhir, saya perkenalkan Bapak Edi Purwanto sebagai Chief Financial Officer. Beliau expert di pengelolaan keuangan dan berpengalaman dalam turnaround kinerja dan value improvement di berbagai perusahaan multinasional. Punya banyak pengalaman sebagai Direktur Keuangan di berbagai sektor industri, penerbangan, otomotif, dan consumer good. Juga pernah di North Star Pacific dan CFO General Motors Indonesia. Dengan fondasi hukum dan dukungan politik yang kuat, serta Dewan Pengawas dan jajaran direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat, saya meyakini Indonesia Investment Authority atau INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional dan mampu membuat INA sebagai sovereign wealth fund kelas dunia.